Halo guys, selamat ketemu lagi. Kali ini kita berbagi pengalaman kompor gas Modena 2 tungku yang panasnya sebentar, kadang-kadang begitu panas langsung dingin lagi, sehingga untuk memasak tidak bisa ya teman-teman, karena kompor tidak bisa panas. Sebenarnya kompor ini saya datangi di Sudirman Suite apartemen ya. Jadi di sana saya sudah bikin video sepenggal karena harus dibongkar selektornya dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga konsumen yang pemilik rumah, pemilik kompor ini tidak bisa menunggu lama, dan saya pun peralatan terbatas karena di lapangan. Untuk itu saya memutuskan bawa pulang. Dan setelah pulang, video sepenggal tadi rencana mau saya gabungkan dengan video yang ada di rumah ini, video lanjutannya, tapi ternyata video sudah hilang, entah kemana, terhapus secara otomatis atau bagaimana, saya juga kurang ngerti. Saat pengunduhan foto-foto di Google mungkin salah klik sehingga terhapus dari tong sampahnya juga, dan saya cari-cari tidak ketemu. Jadi mohon maaf sekali, ini video lanjutan tanpa awalan ya, jadi langsung track pemeriksaan. Oke teman-teman, langsung kita ikuti aja ya. Yuk, ikuti terus. Nah, teman-teman jangan lupa ya, saat membongkar kompor ini, kompor tempered glass kayak gini, ini kaca ya. Teman-teman wajib nih kaca wajib pakai alas ya teman-teman. Tak apa aja, keset atau dus atau apapun, agar kacanya tidak tergores. Lalu kita buka kedua bautnya teman-teman ya. Lepaskan kedua bautnya ini. Di belakang ada 2 baut untuk penahan tungkunya. Nah, setelah kita buka, angkat pelan-pelan ya tutupnya ini, kita lepaskan, kita buka perlahan saja sambil teman-teman lihat kemana arah kabelnya. Nah ini teman-teman isinya kayak begini teman-teman ya. Dalamannya kompor listrik Modena. Nah keluhannya kemarin kompor kecilnya ini kadang tidak panas teman-teman. Kemudian ini ada konektor teman-teman ya. Konektor ini bisa saja longgar-longgar ya teman-teman ya. Dia pakai temperatur termostat, pakai screen suhu teman-teman ya. Ketika panasnya mencapai berapa derajat yang tertera di fuse ini, maka akan terjadi pemutusan arus, overheat atau kelewat panasnya ya. Itu teman-teman, ikuti terus ya, kita cari apa penyebabnya, sehingga alat ini kadang-kadang panas, kadang-kadang tidak panas. Kalau tebakan saya sih pasti longgar-longgarin ya. Ada konektor yang tidak kuat, kurang kuat, sehingga longgar-longgar, menyebabkan kadang panas kadang tidak. Dan kemarin teman-teman udah kita lihat kabel di belakangnya ada yang terbakar ya, itu akibat panas. Nanti kita telusuri saja. Teman-teman lihat kabel kemarin yang sudah saya buka. Ada di sini teman-teman. Kita buka lagi ya. Nah, di sini kemarin kabel yang terbakar itu. Saya buka dulu bautnya. Nah, di sini kabel yang terbakar tuh. Setelah teman-teman buka bautnya, maka kelihatan. Kemarin saya sudah lepaskan kedua ininya, di penghubungnya, konektornya. Dan ini kabel ini pun sudah longgar-longgar teman-teman. Nanti kita ganti ya. Kita ganti, buatkan penjepit yang bagus, yang baru. Jadi ini sudah berkarat juga teman-teman, sudah longgar. Ini sempat terbakar kemarin.
Jadi ada jalur yang terbakar, itu jalur ini. Kita cek yang mana yang menyebabkan terbakar ini teman-teman ya. Nah, kita masukkan, kita cek. Oke. Teman-teman, ini kabel yang sudah saya pisahkan. Nah, kita ikuti saja jalurnya teman-teman. Jalur yang terbakar tadi kita ikuti, kita susuri sampai ketemu dia kemana. Nah, kesini teman-teman ya. Ini yang goyang-goyang, kabel ini yang goyang-goyang. Nah, udah lurus ya, berarti ini yang menyebabkan kabel terbakar itu jalur ini. Jalur ini kemana teman-teman? Nah, kita ikuti terus. Jalur ini ke sini. Nah, berhubungan kemari. Untuk memudahkan teman-teman dalam pemeriksaan, kita buka saja kabel-kabelnya teman-teman ya. Ini kabel groundingnya kita buka saja. Ada baut penguncinya. Itu kita lepaskan. Agar tutupnya ini bisa kita pisahkan dari temperet gelasnya ya, untuk memudahkan kita cek apa yang menyebabkan kompor ini kadang panas kadang tidak. Nah, sudah terlepas. Sebelum kita cari lebih lanjut kerusakannya teman-teman, sebaiknya kita cabut konektor-konektor ini ya. Teman-teman congkel dari tengah begini ya. Ada ini dicongkel pakai obeng minus. Dicongkel begini ya. Ini sudah saya buka teman-teman, tadi sudah saya buka. Jadi teman-teman congkel dari tengah begitu ya. Supaya tidak pecah sambil ditahan. Sambil ditahan pakai tangan yang sebelah. Teman-teman, nah ini dicongkel begitu ya. Nah, setelah dikeluarkan, teman-teman lihat ada konektor-konektornya atau skun-skun yang nyambung berhubung ke kabel-kabel ini. Usahakan teman-teman bikin rapat lagi, rapat agar nanti dimasukkan ke soket, ke ininya, pin-pinnya ini tidak longgar-longgar. Wajib rapat teman-teman ya, jangan sampai ada yang longgar-longgar kalau urusan listrik. Kalau ada yang longgar-longgar sedikit saja sudah pasti mengakibatkan timbulnya percikan api kecil-kecil sehingga berakibat
panas. Dan kalau sudah panas, pasti akan ada yang terbakar ya, atau meleleh seperti kabel ini kemarin. Seperti kabel ini yang terbakar ya, ujung ini terbakar. Nah, ini kita rapatkan semua teman-teman ya. Celah-celah ini kita rapatkan. Celah konektor ini kita rapatkan menggunakan obeng tipis teman-teman ya. Jangan sampai pecah pinggir-pinggir ini konektor. Dudukan konektor ini ya, atau skun-skun ini jangan sampai pecah teman-teman ya. Karena ini rapuh, sifatnya keras, tapi tahan terhadap panas, tapi mudah juga untuk retak karena dia bahan plastiknya keras, semacam ada campuran batunya begitu ya, campuran kalsium atau batu. Nah, teman-teman, kita jepitkan aja, bikin agak rapat. Teman-teman boleh pakai pinset ya, apapun alat-alat yang kecil untuk bisa masuk meraih besi ini di dalamnya. Dan teman-teman rapatkan aja, untuk rapat sih, jangan juga terlalu rapatnya, nanti malah tidak bisa masuk. Secukupnya, pokoknya ada usaha untuk sedikit membuat dia lebih rapat daripada sebelumnya. Iya. Iya. Kalau teman-teman bisa cabut keluar itu jauh lebih baik teman-teman ya. Kita rapatkan di luar. Saya coba berusaha untuk keluarkan, tapi ini nampaknya agak sulit, belum berhasil. Saya coba lagi. Nampaknya tidak berhasil teman-teman untuk mengeluarkan ini, konektornya ini. Karena takut pecah, ini dudukannya sudah sangat rapuh. Cukup kita kencangkan dari sisi luarnya saja ya. Kita rapatkan sedikit agar lebih menjepit nantinya. Jadi teman-teman ya, kalau dirasa sudah cukup, kita kembalikan lagi, kita jepitkan kembali. Perlahan-lahan saja, tapi pasti. Karena kita tidak tahu sudah seberapa lama ini komponen dipakai. Kalau lihat dari modelnya sudah model lama, sehingga dimungkinkan, ada kemungkinan konektor-konektornya ini sudah sudah mulai mudah pecah, sehingga kita pelan-pelan saja. Oke. Semakin maju, semakin maju. Oke. Ya. Ya. Masih goyang teman-teman ya. Nah, yang longgar-longgar kayak gini lah yang bisa menyebabkan kadang hidup, kadang mati. Teman-teman, kita usahakan keluarkan ya, kalau bisa keluarkan. Nah, ini teman-teman, coba kita tekan ya. Di sini ada kuncian, ada yang nongol sedikit di apanya ini, di permukaan konektornya ini, skunnya. Itu ada celah, teman-teman tusuk aja pakai obeng kecil ke dalamnya, sehingga
pengaitnya itu akan lepas. Ketika pengaitnya lepas, nah kita cabut keluar. Demikian ini juga ya, masih keras. Kita tusuk saja pakai obeng kecil di pengaitnya. Ya, setelah ditusuk teman-teman tarik. Iya. Nah, oke, kena. Nah, keluar satu-satu teman-teman ya. Iya, nah itu. Nah, kalau sudah keluar begini teman-teman, lebih mudah kita untuk menekuknya agar lebih rapat. Nah, ini konektor yang saya maksud teman-teman ya. Kita rapatkan, usahakan kalau merapatkan itu yang bagian belakangnya teman-teman ya, biar depannya lebar, lubang depan lebar, tapi belakangnya kita rapatkan agar ketika nanti dimasukkan itu dia langsung semakin merapat ke belakang, menjepit. Tapi kalau teman-teman rapatkan depannya belum juga dimasukkan, dia sudah mentok ya, sudah menutup, sehingga nanti tidak bisa masuk lagi konektornya, skun jantannya ya tidak bisa masuk lagi gitu. Nah gitu teman-teman ya, jepit sedikit belakangnya pakai tang kecil aja. Ini kan ada depannya, ini belakangnya, kita jepit sedikit teman-teman, rapatkan aja. Rapatkan sedikit. Nah gitu teman-teman. Oke. Oke. Jika sudah, teman-teman masukkan kembali. Masukkan kembali sesuai tadi urutan warnanya ya, teman-teman. Usahakan begitu. Lidah-lidahnya kita buka sedikit lagi keluar supaya ketika dimasukkan nanti nyangkut ya teman-teman. Nah yang tadi habis kita tusuk rupanya agak merapat. Nah kita buka sedikit keluar teman-teman, lidah-lidahnya di belakang ini tuh ya teman-teman. Kita buka biar dia seperti mata kail. Nah, nanti ketika dimasukkan dia nyangkut. Ketika dimasukkan mau dikeluarkan lagi dia udah nyangkut. Nah bunyi trek gitu ya, dan ditarik sudah tidak bisa. Lakukan juga buat konektor yang lainnya. Nah angkat sedikit.
Nah, keluarkan saja begitu. Oke. Hitam. Masukkan lagi. Sampai klik. Nah, habis hitam merah. Klik. Nah, habis merah biru. Yang terakhir. Oke. Nah, lakukan juga pada tungku kompor yang sebelahnya ya. Ini tadi yang kecilnya. Sudah kita pasang. Kita pastikan untuk masuk dengan baik. Teman-teman periksa dulu apa betul sudah masuk ya teman-teman. Kalau sudah masuk baru kita tekan perlahan-lahan sampai duduk dengan baik. Teman-teman bisa pakai alat bantu tang ya, karena ini sudah lebih keras lagi daripada yang tadi, karena lebih sempit, lebih rapat, sehingga butuh bantuan. Peranan sekali teman-teman ya, boleh butuh bantuan tang, tapi harus hati-hati, jangan sampai nanti mengakibatkan pecah. Teman-teman jarinya kuat, silakan dorong saja pelan-pelan sambil digoyang-goyangkan sedikit begitu, perlahan sambil ditahan teman-teman ya. Sini yang sisi satu didorong, sisi satu harus menahan, jangan sampai didorong aja begini, ini tidak ditahannya takutnya patah. Jadi seimbang, tekanan sama penahan sama pendorong harus seimbang. Oke, sambil gerakkan dikit-dikit teman-teman. Oke, selesai ya. Nah, sekarang kokoh banget teman-teman ya. Kita lakukan lagi pada konektor yang sebelahnya untuk tungku besar. Nah, ini teman-teman, ini ada pengaitnya teman-teman, hati-hati pengaitnya juga ini rapuh teman-teman ya. Penguncinya seperti tadi saya bilang teman-teman, tusuk ini ada 3 celah, kita ambil celah yang tengah, kemudian kita congkel sedikit pakai obeng yang tipis sambil kita tarik teman-teman ya, agak diongkek-ongkek aja, ongkek-ongkek atau apa ini ya, ongkerio, ongkek Jambi. Diongkek-ongkek ya, istilah Jawa atau istilah mana. Nah, sedikit-sedikit sambil kita tarik ke belakang ini. Nah, pas. Setelah pas, lakukan lagi hal yang sama, yang serupa dengan tungku kecil tadi yang sebelumnya. Kita lihat ada celah, di situ ada celah pengait. Ciri celah pengait itu di ujung skun ini ada yang nonjol ya teman-teman. Yang nonjol itu di situ tempat pengaitnya. Kita tusuk saja pakai obeng minus yang kecil. Tusuk sampai dia geser, cerek. Ah, kalau sudah sudah masuk begitu, teman-teman tarik perlahan kabel yang tadi kita tusuk. Nah, satu keluar. Kan semuanya teman-teman ya. Dua,
3. Nah, keluar semua. Kita jepit lagi belakangnya. Tet. Tet. Nah, kita persempit ya. Tet. Jepit lagi yang lain. Tet. Nah, rapat saja nggak apa-apa ya teman-teman, kalau yang belakang ini tidak masalah, cuma nanti sedikit agak bertenaga mendorong saat mendorongnya, karena dia lebih rapat pasti akan lebih sesek. Nah, itu teman-teman ya. Jangan lupa sudah itu cek lagi lubang-lubangnya, jangan sampai ada yang menyempit atau bahkan menutup ya. Nah, seperti ini ada satu yang mulai sempit, kita bisa tes saja. Walaupun sempit, terlihatnya sempit tapi dicoba saja masuk tidak. Kalau udah ujungnya bisa masuk, sudah oke. Jadi tinggal kita dorong saja, maka dia akan menjepit dengan rapat. Begitu ya teman-teman ya, untuk mengantisipasi kalau semua alat yang bertegangan tinggi menggunakan listrik 220, wajib semua konektor ini kita kencangkan saat kita membuka kompor atau membuka alat apapun yang berhubungan dengan listrik. Konektor-konektor yang berhubungan dengan listrik, jala-jala PLN, wajib kita kencangkan atau perkuat, jangan sampai ada yang longgar ya. Oke, sudah, kita masukkan lagi. Oh iya, jangan lupa. Apa yo? Ini belakang ini ya, pengaitnya kita keluarkan lagi. Tonjolkan lagi supaya ketika nanti dimasukkan ke dalam plastik dudukannya, dia nyangkut atau mengunci sehingga tidak mudah tercabut keluar. Nah, sudah, kita masukkan satu persatu. Masih ingat kan tadi hitam, putih yang pertama, putih, hitam, merah, biru. Putih, sesak ya. Pelan-pelan saja, butuh kesabaran teman-teman ya. Nah, sampai klik. Oke. Putih, hitam, klik. Nah, merah, klik. Nah, biru terakhir.
kunci ini, belum klik. Nah, sampai klik teman-teman ya. Oh ternyata nutup dia teman-teman. Nah, tadi lidah penguncinya tertutup, jadi nggak mengunci dia. Kita masukkan lagi. Oke. Pastikan sambil ditarik ke belakang. Kalau sudah tidak tercabut lagi berarti sudah oke ya teman-teman. Kita masukkan lagi. Kita masukkan lagi pelan-pelan teman-teman ya. Sambil dilihat apakah semuanya sudah masuk ke dalam celah-celah itu dengan baik. Oke, sudah teman-teman ya. Kalau sudah tinggal dorong saja dengan perlahan. Pelan-pelan saja. Itu teman-teman ya, perlahan-lahan sambil diungkit-ungkit sedikit-sedikit sambil ditekan, diungkit-ungkitin dikit-dikit, sedikit demi sedikit dia maju dan selesai. Oke, semua sudah rapat. Ini pun rapat. Konektor ini rapat semua, rapat, bagus, tidak ada masalah. Berikutnya selektor. Ini selektornya teman-teman ya. Ini ada 2 buah lampu. Ini selektornya. Kedua selektor ini. Kelihatan mana selektor yang sering dipakai, biasanya bodinya sudah menguning. Ini berarti sering dipakai. Dan ini jarang dipakai. Nah, bodi kuning ini ada kemungkinan sering dipakai dan mungkin sudah kotor atau longgar. Ingat teman-teman tadi, konektor listrik harus semua rapat-rapat ya. Nah, ini kemungkinan longgar sehingga udah terjadi ada percikan-percikan api. Percikan apinya sangat kecil teman-teman, kalau dilihat kasat mata tidak kelihatan sehingga ini mengakibatkan panas, jadi menghitam atau menguning begini teman-teman ya. Beda sama yang satu tadi ya, yang sebelah sana ini lebih kuning, yang ini lebih putih ya, kuning dikit putih. Oke, kita eksekusi teman-teman, kita bongkar ya. Kita balikkan dulu kompornya dengan hati-hati. Ini konektornya teman-teman. Selektornya ada 2 ya. Kita cabut ini. Selektornya bisa dicabut teman-teman. Tuh, ini lepas nih teman-teman, nanti kita lem ya. Ini sudah terlepas kepalanya. Jadi teman-teman tarik di bawah, pegang
pegang bulatannya ini, lalu tarik ini teman-teman ya. Satu lagi, iya, oh iya benar. Kemudian kita buka. Ini seperti baut dari plastik ya, begitu. Taruh di tempat yang aman. Buka lagi satunya. Nah, ini karetnya lepas ya teman-teman ya. Karet ini fungsinya supaya air dari atas, air masakan itu jangan sampai masuk menyiram selektornya, berbahaya karena listrik. Oke, kalau sudah begini teman-teman, kita balik ya. Kita ambil di sebelah tadi, di belakang. Nah, pasti sudah bisa dilepaskan dengan mudah. Tadang. Ini dudukannya teman-teman ya. Dudukannya tampak dalamnya itu kayak begini teman-teman. Selektornya ini ada dua. Ini selektor yang kuning tadi. Kita coba untuk lepaskan dan kita perbaiki teman-teman ya. Buka dulu tali pengikatnya ini, pengikat kabel. Sudah pengikat kabel kita buka, kita angkat perlahan selektornya ya. Nah teman-teman, kenapa tadi saya katakan kabel-kabel yang waktu dilepaskan itu tidak boleh terbalik, harus dipasang sesuai lagi warna yang sebelumnya, karena ini ada tingkatan panas dan teman-teman ya, ada pilihannya sini selektornya, sehingga warnanya dibedakan karena pilihan panasnya, pilihan voltasenya berbeda-beda. Nah ini teman-teman, kita pastikan juga jangan sampai ada yang longgar. Kalau ada yang longgar perlu kita kencangkan kembali. Nampaknya soket-soket pada selektor ini semua bagus-bagus teman-teman ya, tidak ada yang bermasalah. Cuman dalamnya ini ya teman-teman, dalamnya ini yang perlu kita periksa. Akan kita buka perlahan-lahan ya. Kita buka, di sini ada 4 baut teman-teman. Ada 4 baut. Nah, ini ada 4 baut kecil-kecil. 1, 2, 3, 4. Ini kita buka teman-teman ya. Kabel-kabelnya nggak usah dilepaskan agar tidak berantakan nantinya. Dan kita buka ini dengan sangat berhati-hati teman-teman ya.
ini teman-teman, sudah kita kencangkan, ada satu longgar teman-teman ya. Ini satu longgar teman-teman. Sama-sama kita belajar teman-teman ya. Saya juga belum pernah membongkar ini. Kita buka saja untuk menjaga kemungkinan ada pair yang mudah meloncat. Nah, saya juga belum pernah buka selektor ini, tapi kemungkinan mirip dengan mesin cuci. Cuma karena ini bukan timer, jadi kemungkinan dia tidak ada roda-roda semacam gearboxnya begitu ya teman-teman. Nah, untuk mengantisipasi loncatnya pair, kita buka bautnya 3/4 aja dulu, jangan sampai lepas semua. Untuk memastikan apa ada tekanan pair dari dalam yang kuat. Kalau ada, selektor ini jangan sampai sempat terbongkar. Nah teman-teman, congkil pelan-pelan ya teman-teman. Itu udah terbuka sedikit. Kita perhatikan pelan-pelan di dalamnya teman-teman, ada apa. Nampaknya tidak ada pair yang mudah meloncat teman-teman ya. Kalau kita lanjutkan ya, kita buka saja baut-bautnya. Keempat bautnya kita buka saja teman-teman, sambil ditahan ya, ini ditahan karena tidak ada, rasanya tadi saya rasakan tidak ada pair yang kuat mendorong keluar, sehingga saya beranikan untuk melanjutkan pembukaan baut. Nah ini teman-teman, ini dia. Ada sedikit hitam-hitam temannya di pin ini, hitam ya teman-teman. Kita kerik saja, agak hitam-hitam di konektornya ini. Apakah ini konektor yang tadi longgar ya? Bukan. Oh ini yang belakang yang longgar, yang belakang yang longgar nih. Nah itu teman-teman, agak hitam ya, kita kerik saja, ketahuan ini ada kemungkinan ya. Jadi intinya begitu teman-teman, jangan sampai ada konektor-konektor yang longgar atau lidah-lidah listrik ini yang longgar atau berkerak sehingga mengurangi arus. Kalau sudah gitu teman-teman lap pakai tisu saja ya. Kita lanjutkan lagi sebelahnya, hati-hati teman-teman. Nah, ini tuasnya jangan sampai lepas ya teman-teman, hati-hati takutnya ini ada lidah-lidah yang bisa keluar dari dudukannya. Nah ini teman-teman, nah itu teman-teman, sambil ini kita tahan yang bawah, kita dan lidah yang sebelahnya teman-teman itu hitam juga ya, hitam. Maaf videonya kurang terang ya teman-teman, sambil kita kerik saja teman-teman ya. Saya kerik saja dulu ini, iya agak kasar-kasar. Kemudian teman-teman lap pakai tisu aja, misalnya lap pakai tisu ya. Nah sekarang, nah tuh teneng, hitam ya teman-teman. Nah lap lagi dengan bagian yang masih bersih. Oke ya, jadi tampak lidah-lidah apinya seperti itu teman-teman, sama seperti mesin cuci, timer mesin cuci yang front loadingnya ada kemiripan yang manual ya. Nah itu teman-teman, ternyata di lidah api ini ada pairnya teman-teman, ada pair di dalamnya. Nah ini ada pair. Kalau teman-teman rasakan ini pair ini kurang, rasanya kurang kencang, kurang nonggak
kurang menonggak lidah-lidah ini, lidah-lidah sweetnya ini, teman-teman bisa keluarkan aja ya, keluarkan kemudian tarik aja. Nah, kita coba tarik biar agak panjang dikit ya. Kita tarik saja teman-teman biar agak memanjang dikit. Nah, agak memanjang dikit, sedikit saja, supaya lebih panjang dari yang tadi. Nah, sudah itu masukkan kembali teman-teman. Untuk menjaga apa, walaupun kita tidak tahu nih tekannya seberapa, tapi usahakan saja coba ditambahkan dikit, perpanjang dikit, supaya daya tekannya nanti ke lidah-lidah yang sebelahnya, lawannya, itu kuat, rapat, sehingga tidak ada kelonggaran dan arus listriknya tidak terhambat akibat longgar. Jadi dia bisa maksimal, sehingga kalau tidak longgar berarti tidak akan terjadi panas ya teman-teman, panas pada ininya, pada selektornya. Nah, ini masukkan pernya, itu di bawahnya ada dudukannya teman, ada dudukan per. Masukkan saja pelan-pelan dan pastikan nanti dia duduk ya teman-teman, pastikan duduk di tempat semula. Nah, ini kalau sudah dikeluarkan itu agak sulit masukkannya teman-teman, tapi jangan khawatir teman-teman, pelan-pelan, asal jangan bikin berantakan. Kita masukkan pelan-pelan dan dudukkan lagi dengan sabar, butuh kesabarannya kayak gini teman-teman. Aduh, loncat dia. Sudah duduk teman-teman. Kalau udah duduk dia tidak goyang-goyang lagi. Gitu. Kita kembalikan lidahnya di posisinya lagi dan pasang tepat di belakangnya. Sudah ya. Nah, itu teman-teman tadi ya, kepala lidah-lidah yang saya bersihkan tadi masih agak hitam-hitam itu teman-teman ya, masih ada sedikit hitam. Kita kerik lagi, walaupun tidak terlalu kotor, tapi ini lumayan menghambat, mengakibatkan panas kalau arus listriknya tidak terkoneksi dengan rapat. Nah, ya teman-teman ya, sudah mengkilat. Kemudian kita periksa tadi ada kelonggaran, ada kabel yang longgar di satu sisi ini tadi teman-teman ya. Ini yang nanti tadi dari luar nampaknya longgar ya. Oh iya, ini agak goyang-goyang teman-teman. Nah, ini dudukan konektornya emang goyang, ini perlu kita cek untuk kita rapatkan juga. Nah, kakinya itu ada di sini teman-teman.
Oh iya, kakinya baik, bagus teman-teman ya. Jadi hanya goyang saja, tapi ini sebenarnya rapat sekali. Tapi buat saya juga penasaran teman-teman, kenapa bergoyang sih? Kalau buat saya bergoyang itu artinya ya goyang dompet. Ini dia dijepit atau tidak? Kalau dia langsung terhubung, bukan menjepit sifatnya, ya sudah, kita tidak perlu bongkar lagi. Iya teman-teman, nampaknya ini kokoh ya. Ya untuk memastikan saja teman-teman. Kalau sudah pasti, udah yakin, ya sudah, selesai sudah. Oke teman-teman, karena semua sudah kita periksa, ini masih ada agak hitam sedikit. Pastikan lagi agar yakin ya, yakin pada diri sendiri. Oh iya, ini sudah bersih. Oh ini nampaknya belum, perlu ditambah lagi. Teman-teman tambah lagi, bersihkan sampai betul yakin bersih. Selain dilihat memang sudah bersih putih ya. Oke, setelah itu kita pasangkan tuasnya lagi ini, dan pelan-pelan kita tutup kedua bagian ini tadi ya teman-teman. Ini ada konektornya yang perlu kita sambung, kita hubungkan. Jadi di sini ada tonjolan, di satu sisinya lubang ini ya, satu sisi lubang, satu sisi tonjolan. Begitupun di bawahnya, satu sisi tonjolan, satu sisi lubang. Nah itu mesti kita masukkan dulu, dudukkan dengan pas. Kita masukkan yang bawah dulu karena di bawah sulit dijangkau oleh mata, lebih jauh dari mata. Kita masukkan, kemudian pelan-pelan kita temukan juga yang atas. Nah kalau sudah begini teman-teman, kita rapatkan. Nah ketika sudah rapat, artinya misi sudah hampir selesai. Oke, agar tidak kecolongan nantinya lepas atau bubar, kita segera masukkan baut. Kunci secukupnya dulu teman-teman di satu sisi. Nah jangan rapat-rapat sekali. Kemudian sisi bawahnya juga kita ambil satu, zigzag teman-teman ya, jangan sejajar. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita ambil yang zigzagnya. Untuk apa maksudnya? Mengunci sementara, agar kita bisa bernapas dulu teman-teman gitu. Bercanda ya, dari tadi pegel megangnya ya. Sudah begitu, kita baru masukkan baut berikutnya. Ada 2 baut lagi kan, baut ketiga, mana baut keempatnya? Oke, baut keempat mana? Nah, baut keempat ini, iya. Saat menutup sebelum baut tadi, pastikan teman-teman ya, pastikan dengan tangan itu sudah bisa rapat begini ya. Kalau dengan tangan sudah rapat, artinya duduknya sudah bagus, betul, sudah benar gitu. Nah udah gitu baru teman-teman mulai kencangkan, kita kencangkan bautnya ya. Ini teman-teman, jadi hari ini kita belajar bersama. Semula saya belum pernah bongkar selektor seperti begini teman-teman, tapi kita mencoba karena terdeteksi bodinya kuning teman-teman. Kalau bodinya kuning artinya itu ada pijaran atau percikan api kecil di dalam, atau konektor yang kurang pas duduknya, atau sudah ada kerak tadi ya, lidah-lidah apinya sudah mengerak, sehingga itu bisa mengakibatkan panas karena arusnya tidak maksimal, kadang nyambung kadang tidak begitu. Demikian teman-teman. Nah, pastikan lagi bautnya sudah cukup rapat, jangan terlalu kuat, nanti bisa pecah.
Ya, kalau sudah rapat, kita tes teman-teman. Kita tes, kita putarkan apakah dia normal, berputar dengan enak, gitu. Nah ini, ya, kita masukkan dulu. Oke, iya teman-teman, sip, mantap. Nah, teman-teman ya, karena tadi yang sebelah tadi tidak terindikasi, tidak terdeteksi adanya panas, dan kompor besar ini memang tidak mati-mati. Keluhannya kompor kecil, apa itu tungku kecil maksudnya, tungku kecilnya ini ada 2 tungku kecilnya ini mati, kadang panas kadang tidak. Maka kita ambil keputusan untuk mengeksekusi atau membongkar ini tadi selektor tegangannya atau selektor elemen, yang itu menentukan elemen. Dia ada 2 elemen di sana, elemen panjang sama elemen pendek, yang dingin sama yang panasnya sedang dan panas tinggi ya. Nah, kemudian ini kita bongkar karena terindikasi adanya kuning pada bodi selektor ini, artinya ini lebih panas. Dan tadi sudah kita buka, ternyata lidah-lidahnya hitam teman-teman ya, ada kerak akibat percikan-percikan atau tekanan yang kurang rapat, sehingga terjadi pijar-pijar api kecil, menyebabkan ada timbulnya kerak ya, atau panas gitu teman-teman. Yuk, dan kita rapikan teman-teman ya. Pastikan lagi konektor-konektor yang lainnya tidak longgar. Tadi konektor sudah beres semua, ini juga tidak longgar. Sudah semua, tinggal kita rapikan lagi nanti konektor luarnya, sambungan kabel listrik ini yang kemarin sempat rusak konektornya juga. Lalu kita bungkus dan selesailah, tinggal pengetesan. Oke, ikuti terus ya.
Jangan lupa rapikan lagi kabel-kabelnya teman-teman. Sebelum ditutup, rapikan, ikatkan lagi menggunakan tali yang tadi sebagai pengikatnya. Intinya usahakan apa yang tadi teman-teman bongkar kembalikan lagi pada posisi. Periksa kembali semuanya. Oke. Oke. Semua kokoh, semua kokoh. Nah, ini teman-teman. Penyebab kompor ini kadang panas kadang tidak itu banyak faktornya teman-teman ya. Dari kabel-kabel yang longgar bisa, dari selektornya ini yang agak longgar bisa, yang tadi sudah kita kencangkan, kemudian konektor dua konektor ini, kompor kecil maupun tungku besar sudah kita kencangkan. Termostat ini juga perlu kita cek teman-teman ya. Termostat, terutama termostat yang ke tungku kecil ini yang tadi kadang-kadang mati, dia ada kemungkinan dia juga sudah sensitif sehingga kadang belum sampai temperatur yang seharusnya, dia sudah cut off duluan. Ada baiknya kita ganti yang baru teman-teman ya, gitu teman-teman. Nah, ini kita coba lihat teman-teman termostat yang atau tungku kecilnya ya. Teman-teman sebaiknya memasang skun seperti begini juga, jangan terbalik ya. Kalau terbalik ini kita sulit mau mengeluarkan karena knob yang menguncinya ini harus ditekan dari bawah begini kan sulit ya. Nah, ini teman-teman, nanti kita balikkan saja. Nah, ini yang saya maksud, ada tonjolannya ini teman-teman, tonjolan penguncinya ini. Kalau dibalik begini kan kita sulit nyungkil-nyungkilnya, tapi kalau tidak terbalik, dari atas ditusuk aja ke bawah, tekan tek sambil ditarik, mudah lepasnya gitu teman-teman. Tapi ini nampak juga tuh, nyangkut ya. Kalau ini nyangkut itu agak sulit kalau congkel dari atas. Untung punya obeng kecil, kalau nggak punya kan repot. Waduh. Nah, oke teman-teman, kita lihat termostatnya ukuran berapa, suhu berapa derajat. Biasanya jarang sekali rusaknya teman-teman. Rusaknya pun biasanya tidak sebentar-sebentar mati, tidak, biasanya langsung putus.
ya. Sini teman-teman bisa kita ketahui dia berapa. Ini pakai pasta teman-teman ya. Pastanya kita hapus saja, nanti kita ganti baru. Nah teman-teman bisa lihat di situ ada ketentuan suhu, ampere, dan voltasenya. Voltasenya 250, 10 ampere. Kemudian untuk suhunya sampai 200 derajat Celcius. Nggak kelihatan tadi ya. Ini teman-teman, setelah saya lepaskan, nah itu teman-teman kelihatannya. Jadi dia bekerja di kemampuannya 10 ampere, 250 volt, kemudian suhunya mencapai 200 derajat Celcius. Ketika suhu melewati 200 derajat Celcius, maka sekring ini akan memutuskan dirinya. Begitu putus, dingin, di bawah suhu di bawah 200 dia akan on kembali. Gitu kira-kira teman-teman ya, prinsip kerja dari termostat ini. Kencangkan juga ya teman-teman, perapat lagi skunnya ini. Karena sudah kita cabut, usahakan sedikit dirapatkan agar betul-betul nantinya menggigit. Pasang dengan rapat ya, jangan sampai ada kelonggaran. Nah teman-teman, nih saya lupa menunjukkan putaran tester di skala 1 ohm, skala 1 saja ya. Gitu kira-kira teman-teman. Kemudian proofnya di setel, jarum harus sampai ke 0 ya teman-teman. Nah kurang lebih gitu. Nah kalau di situ usahakan untuk mengukur termostat ini, teman-teman ukur dan jarumnya juga menunjukkan mendekati 0 atau 0 ya, baru itu bisa dinyatakan termostatnya bagus. Nah 0 ya teman-teman ya, 0, atau di jarum tadi jatuhnya di situ ya, di situ juga jatuhnya. Nah sama begitu teman-teman ya, itu berarti artinya termostat ini dalam kondisi baik-baik saja. Oke. Kita pasangkan lagi. Oke, kuat semuanya, sudah rapi.
Nah teman-teman, saya sudah belikan ini ya, konektor juga untuk menyambungkan kabel ini, kabel yang terbakar kemarin, konektornya terbakar teman-teman ya, udah hangus. Nah saya udah belikan baru nih teman-teman, tapi menurut pengalaman saya ini tuh tetap kurang bagus ya. Namanya dibautkan, kabel dijepit, dua kabel dihubungkan dengan menggunakan baut itu, penghubung seperti begini. Konektor ini kurang bagus teman-teman. Kadang-kadang namanya kompor di dapur itu ada benturan-benturan sehingga mudah sekali longgar kembali, atau kadang panas itu mudah sekali longgar kembali bautnya. Untuk itu saya putuskan untuk sambung langsung aja ya, kabel ini langsung disambungkan. Ini kita kuliti, langsung kita sambung, paten saja, jauh lebih meyakinkan dan tidak akan longgar-longgar. Oke, yuk kita buka. Kita lepaskan saja ya penjepit kabel di bodi agar lebih mudah kita menyambungkannya. Oke, ada juga kabel groundnya. Nah ini teman-teman, untuk menyambung kabel jangan lupa ya, tetap kita masukkan ke dalam, posisikan, masukkan ke dalam ini lubang kompor ini, ada celah agar nanti kabel ini bisa nyambungnya di bagian dalam ya, posisi dalam kompor. Jangan sampai nanti di luar, nanti tidak bisa ditutup. Oke, sekarang kita lakukan proses penyambungan. Teman-teman kuliti saja ya, kuliti kabelnya, karena ada benangnya, bisa teman-teman pakai cutter ya, atau apapun lah. Teman-teman belah saja kulitnya, karena ini ada serabut atau benangnya. Belah pelan-pelan aja, barang 1 sentian ya, nggak usah panjang-panjang, cukup sekitar 1 sentian. Kemudian potong. Nah ini nanti jadikan satu teman-teman ya. Kalau di konektornya itu dia ada 2 terminal, dua tempat, tapi kita jadikan satu aja. Kita jadikan satu saja kabel-kabel coklat ini, kemudian kita hubungkan dengan kabel coklat pada kabel listrik atau kabel yang nanti dicopkan ke stop kontak. Kita belah dulu sedikit teman-teman ya, hati-hati jangan terlalu dalam, nanti terpotong isi kabelnya.
tebal banget kabelnya teman-teman. Maksudnya kulit kabelnya ya, tebal banget. Nah, ini kabel kemarin yang sempat hangus teman-teman ya. Kita kuliti saja. Kita buang saja konektor ujungnya ini. Kita buang sampai batas yang hangus supaya kabel nanti jangan hitam, isi kabelnya ketemu yang tidak hitam. Ini pun kita buang saja. Termasuk ini tadi teman-temannya, kita buang juga. Ujung-ujung penjepitnya kita potong saja agar memudahkan penyambungan yang lebih baik, lebih kuat. Kita tambahkan dikit panjangnya ya, kurang lebih 1 cm teman-teman, atau 1,5 cm, agar betul-betul nanti kabel itu menyambung dengan baik. Kalau teman-teman punya solder, itu lebih baik teman-teman solder juga ya. Kalau yang tidak ada serabutnya, saya lebih senang pakai korek api teman-teman. Pakai api, dibakar sedikit. Setelah lunak kabelnya, jepit sebatas yang mau kita kupas. Gitu. Nah, langsung lepas dan bersih. Meminimalisir putusnya kabel. Kalau kita potong pakai tang, kadang-kadang ada 1-2 serabutnya itu putus ya teman-teman. Saya lebih senang pakai korek, kulitnya dilunakkan dulu baru tarik. Nah, gitu. Nah, yang biru kita sambung sama biru, yang coklat kita sambung sama coklat teman-teman ya. Jangan lupa ini setelah pengupasan ini sebaiknya teman-teman sedikit agak krik ya, dibersihkan pakai obeng atau tang, pakai punggung tang begini ya, sambil dijepit pakai jari supaya bersih ya. Intinya bersihkan teman-teman ya, apapun caranya jangan teman-teman bersihkan supaya betul-betul nanti terkoneksi dengan baik sambungannya. Satukan yang semua coklat ini dan kita sambungkan, diputar saja teman-teman ya. Lupa teman, ingat teman-teman, jangan lupa ya, saya mau pakai isolasi bakar. Jadi kalau teman-teman mau pakai isolasi bakar juga, jangan lupa masukkan isolasinya dulu, isolasi bakarnya. Nah, ini isolasi bakarnya teman-teman. Potong barang 4 cm atau 3 cm teman-teman ya.
masukkan 2 teman-teman ya. Ini kurang besar nampaknya satunya, biar segini yang pas, press. Yang satunya lebih besar, teman-teman, usahakan lebih besar. Nah, kita bisa bagi 2 yang ini. Ini kita masukkan juga teman-teman, supaya rapi ya pengikatannya, nanti terbungkus dengan rapi. Selain aman, harus tidak bocor ke bodi, juga manis, kelihatannya indah ya. Nah, sambung dulu yang coklat. Kenapa harus 2 ya kabel, penutup kabelnya selongsongnya, teman-teman lihat nanti ya. Kenapa harus 2? Nah ya teman-teman, putar sampai betul-betul rapat ya. Pijitnya jangan terlalu kuat ya untuk mencet ini kabelnya, takut nanti serabutnya pernah putus juga. Nah ini teman-teman, saya punya maksud untuk menyoldernya, memanaskan menggunakan solder. Saya solder pakai timah agar nanti ini menyatu teman-teman ya. Sambil tunggu soldernya panas, kita buka yang satunya ya. Kita buka yang ini, yang biru. Irisnya jangan terlalu kuat supaya serabutnya jangan sampai juga teriris. Yang penting terbelah si plastik pembungkusnya ya, isolatornya. Bersihkan benang-benangnya teman ya, jangan sampai nanti benangnya ikut tersambung dengan kabel, tercampur dengan kabel. Oke, ini dulu solder sudah panas. Pastikan soldernya udah panas teman-teman ya.
Kalau sudah panas, teman-teman panaskan, kasih timah. Ini belum panas nih teman-teman. Belum panas, kita tambahkan lagi biar suhunya lebih panas. Kita naikkan saja ampernya, naikkan voltasenya ya. Sudah mulai panas. Ujungnya juga teman-teman ya, tadi ujung kabel yang kita potong yang lancip ini, misalkan kita solder, bungkus pakai timah supaya dia tidak mudah terlepas. Oke, cukup. Kita tunggu agak dingin, baru kita masukkan kabel pembungkusnya, selongsong kabelnya. Masih panas nih teman-teman. Kita pakai rok basah saja untuk membungkusnya, dinginkan. Nah, cukup. Iya, sudah dingin. Nah, maksudnya selongsong bakar 2 nih teman-teman. Kita tutup 2 kali teman-teman ya. Ini kan kurang lebar juga, jadi kita perlebar dikit, terlalu sesak kelihatannya ini. Oke. Kita masukkan yang pertama, kita tutup semua ini dengan rapi. Nah, dorong saja teman-teman ya. Ini agak sempit nih teman-teman. Nah, sebisa mungkin kita tarik kabel ini sampai hampir ke tengah ya, sehingga sambungan kabel tadi di tengah teman-teman. Sebaiknya begitu, supaya betul-betul rapi dan aman. Yang penting itu amannya ya, jangan sampai shock ke body. Ini tadi timahnya masih ada hangat teman-teman, jadi menyempit lagi ini selongsong bakarnya. Oke, bisa ya. Nah, kalau sudah sampai tengah gini teman-teman, kita bakar. Kita bakar agar dia mengunci. Selain dia menutupi ini dari konslet atau dari kontak bodi, bisa juga menghindari dia dari air ya, kalau bocor-bocor. Nah, terakhir kita tutup pakai yang merah, jadi rapi kan teman-teman. Nah, udah rapi. Kalau bisa teman-teman cari selongsong bakarnya yang sesuai warnanya ya, tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa, pakai yang hitam saja.
rapi kan. Nah, sekarang ganti yang biru. Jangan lupa masukkan selongsong bakarnya lagi. Kita masukkan dulu yang hitam, pembungkus yang dalamnya nanti baru kita masukkan dulu yang biru teman-teman ya. Nah, dia nanti terakhir. Kita itu baru masukkan yang hitam yang nanti kita pergunakan duluan untuk pembungkus pertamanya. Nah, kita sambungkan teman-teman. Tadi sudah dibersihkan belum ya? Belum nih. Kita bersihkan dulu teman-teman ya. Sedikit dikerik saja bagian luarnya biar betul-betul bersih dan terkoneksi nantinya dengan baik. Demikian juga kabel sebelahnya. Kabel dari PLN, dari yang kita pasang ke stop kontak, jalur stop kontak ini ya. Oke, kita sambungkan. Posisikan sama tinggi dulu teman-teman ya. Kalau mau nyambung sama tinggi di potongan kabelnya, ini sama panjang sama tinggi aja potongan kabelnya, baru kita gulungkan. Kita belitkan dan perkuatlah pakai tang. Kalau yang ujung-ujungnya gini teman-teman bisa pencet tangnya setengah tekan saja supaya tangnya bisa muter dan kabelnya, ujung-ujung kabelnya bisa terlilit rapi nempel. Nah, ya cukup teman-teman. Maaf kurang kelihatan tadi ya. Oke, sama tadi pembungkusannya, penyambungan kabelnya sama dengan yang tahap pertama, kabel coklat yang kita bikin. Sekarang kita solder. Dari ujung saja dulu teman-teman ya. Dari ujung, nanti kita perlahan-lahan kita turunkan ke bawah ketika posisi kabel sudah mulai lebih panas. Nah, sehingga dia akan merambat sendiri timahnya, akan membungkus sendiri. Nah, itu teman-teman. Oke, kedua sisinya sudah terbungkus dengan rapi, baik. Nah, cukup.
Oke, sudah itu kita masukkan selongsong hitamnya untuk kita bakar. Nah, tutupkan teman-teman. Nah, masukkan selongsong hitamnya tepat jadi sambungan tadi di tengah. Sambungan kabel tadi benar-benar ada di tengah posisinya teman-teman, di tengah posisi selongsong bakar ini. Kita lakukan bakaran agar betul dia mengunci lengket. Nah, oke teman-teman, usahakan kabel yang di dalam ini kabel yang lebih kecil teman-teman ya, supaya betul-betul dia bisa ngepres. Sambil kita pencet-pencet biar lurus sambungan di dalam itu. Baru tahap terakhir kita bungkus pakai warna yang sama, warna biru. Nah, cantik kan? Kita bakar lagi. Iya, rapi teman-teman. Sudah. Kalau sudah begini, tinggal kita melakukan penutupan, kemudian kita tes kompor ini apakah sudah berfungsi dengan baik. Ikuti terus ya. Nah, kalau sudah kita tutup teman-teman ya. Sudah kita masukkan ya teman-teman. Pastikan lagi kabel-kabelnya jangan sampai ada yang terjepit ya teman-teman. Kabel di dalam itu jangan sampai ada yang terjepit. Posisinya sudah aman, baru kita tutupkan. Ya. Baut. Ada 2 baut yang kita buka. Kita tutupkan kembali. Kunci secukupnya saja, jangan terlalu kuat. Sudah terlalu kuat ini. Nah, sampai dia melengkung, jangan sampai melengkung ya teman-teman. Si bodinya ini jangan sampai melengkung. Oke. Setelah kita bautkan, kita bereskan kabel-kabelnya. Usahakan kabel yang anti bakarnya ini, yang ada serabutnya itu di luar teman-teman ya. Jangan di dalam ini covernya. Nah, kita kunci ini teman-teman. Oke, begitu. Jika sudah duduk, kita bautkan. Nah, teman-teman, kameranya goyang terus. Pastikan kabelnya terjepit teman-teman. Kabel hitamnya ini pastikan terjepit pakai penjepit ini.
agar saat tertarik tidak sampai putus dalamnya. Sambungannya tidak akan putus karena sudah dijepit. Sudah rapat, cukup ya. Iya, sudah kokoh. Teman-teman, karena seng ini tuh platnya agak tajam ya teman-teman, saya khawatir kabel ini menggesek plat ini tajam, jadi takutnya nanti lecet. Kita kasih pipa sedikit ya teman-teman, kita kasih potongan pipa. Kalau teman-teman ada selongsong apapun sebaiknya dikasih, kita potongkan sedikit pipa ya, kurang 4 sentian lah, untuk kita ganjalkan, atau 5 cm lah gitu. Teman-teman belah saja pipanya ya, dibelah pakai cutter. Nah, kalau sudah dibelah bisa dibuka, ini belahnya miring lagi. Belahnya miring ya teman-teman, karena kita mau pasang pipa, kita buka lagi penjepitnya supaya memudahkan kita pasang pipa pengaman sebagai isolator ya teman-teman. Oke, setelah kita lepaskan, kita masukkan saja pipanya. Kita buka pipanya, belahan pipanya dibuka begitu, lalu kabelnya dimasukkan. Nah, gitu saja teman-teman. Nah, kalau saya pakai gini aja ya. Nah, kita dorong terus ke dalam, dorong agar kabel-kabelnya terlindungi dalam pipa sebagai konduit ya teman-teman. Ini pipa konduit saya pakai. Nah, gitu teman-teman.
angkat sedikit, kita dorong agar dia masuk ke dalam. Nah, udah masuk kan teman-teman. Lalu kita pencet-pencet dikit pipanya agar menyempit, bisa duduk di situ teman-teman ya. Kalau tidak udah duduk di situ udah aman lah. Nah, teman-teman tambahkan isolasi juga bisa teman-teman ya. Kalau tidak pakai pipa, pakai isolasi. Nah, aman kan teman-teman? Gini ya. Oke. Setelah dia sudah duduk bagus ini, jadi tidak akan tergesek, kabelnya tergesek sama bibir ini, plat yang tajam ini ya, ini tajamnya. Oke. Kita baut lagi, menjepit kabelnya. Jangan lupa dorong sedikit biar betul rapat terjepit ya. Kalau kedua sisi sudah rapat, sudah cukup teman-teman ya. Jangan dipaksa lebih kuat, nanti takutnya pecah. Nah, kalau sudah begini tinggal kita tutup tutupnya ya. Cukup teman-teman. Saatnya kita tes. Kita tes teman-teman ya. Kita coba rebus air panas. Semula kompor ini kalau dipakai rebus tidak bisa panas teman-teman ya. Kita tes saja sekarang. Kita coba masukkan. Oke, kita copkan listriknya. Udah cop. Sekarang kita on kan. Ya, lampu sudah menyala teman-teman. Sudah mulai panas ya. Iya betul teman-teman, sudah mulai panas. Kita tunggu saja ya, apakah air ini bisa mendidih. Jadi kali ini kita belajar bersama teman-teman ya. Saya juga semula belum pernah buka kompor listrik Modena dan belum pernah lihat dalamannya kayak apa. Selektor panasnya juga saya tidak pernah lihat. Dan kemarin kita sama-sama mencoba untuk membuka dan memperbaikinya. Panas belum teman-teman?
Ini baru satu ya, lama mungkin. Kita naikkan. Pilihan dia ya. Keempat deh. Biar cepat panas. Lama ya kompor listriknya teman-teman. Panasnya saya pakai coba. Ini skalanya 4 teman-teman. Pilihannya sudah sampai 4. Coba kita naikkannya aja lagi jadi 5 ya, biar agak cepat. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Apakah nanti berhasil? Teman-teman, karena ini lama, saya percepat saja nanti ya. Teman-teman mau nunggu sampai mendidih? Boleh ya. Ikuti terus. Sebentar lagi ya, sudah mulai bau aroma hangat, itu panas ya. Mudah-mudahan kompor ini sudah normal. Kalau sudah normal berarti kita berhasil. Kita tunggu saja. Kita naikkan saja lagi teman-teman ya ke 6 ya. Nah, biar lebih cepat. Jadi pilihan panasnya ada 1 sampai 6. Tadi kita coba dari 3, 1, 3, naik ke 4, 5. Sekarang kita naikkan ke 6. Dengan demikian artinya switch kita coba semuanya ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu semuanya beroperasi dengan baik. Tinggal kita tunggu saja apakah air ini bisa mendidih. Nah, sudah mulai ada suara teman-teman ya. Nah, nampaknya air sudah mulai mendidih itu. Sudah terdengar suara tekonya. Ada udara yang mulai bergerak keluar dari air sehingga tekonya berbunyi. Nah, ada tanda-tanda nih teman-teman ya. Ada tanda-tanda baik nih. Kita tunggu sampai mendidih. Tandanya keluar asap dari sini nanti teman-teman, keluar uap dari ujung tekonya ya teman-teman. Nah, mulai keluar kan? Sudah ada tanda-tanda itu teman-teman, ada uap.
uap yang keluar ya teman-teman. Gimana ya? Ini jelasnya. Oke teman-teman, dengan demikian servis bersama kita kali ini berhasil. Mantap. Sampai jumpa.